teori atau kita baca jurnal-jurnal gitu. Kira-kira ada permasalahan apa di pertumbuhan ekonomi ini gitu. Nah, nanti kalau dari situ sudah ketemu gitu ya, mungkin dari pertumbuhan ekonomi kira-kira di sini dari hasil referensi yang bisa kita simpulkan gitu ya, ada permasalahan di sini berupa faktor makroekonomi yang sekiranya bisa mempengaruhi pergerakan pertumbuhan ekonomi ini gitu ya. Jadi misalkan ada inflasi, ada nilai tukar, ada investasi juga gitu. Nah, jadi di sini ketajaman dan kelengkapannya bisa kita gali mulai dari faktor-faktor itu gitu ya, untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi tadi. Nah, kemudian dalam proposal skripsi itu jangan lupa sistematika penulisan ya. Ini saya kira kemarin juga sudah sempat dibahas ya untuk sistematika penulisan gitu. Jadi harus terstruktur ya. Mulai dari latar belakang, rumusan masalah gitu ya. Kemudian tujuan, manfaat. Nah, nanti bab 2-nya ada tinjauan pustaka. Terus kemudian ada hipotesis, kerangka pikir. Nah, bab 3 nanti itu untuk metode penelitian. Jadi penulisannya harus terstruktur gitu ya, sesuai dengan aturan baku. Nah, kemudian di sini ini sekilas saya berikan tentang komponen proposal skripsi dulu ya. Jadi untuk bab 1-nya kan di sini ada pendahuluan ya, yang sudah saya sebutkan tadi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Nah, nanti yang di tinjauan pustaka di sini ada landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pikir, dan hipotesis. Jadi di sini untuk landasan teorinya gitu ya. Landasan teori ini nggak semata-mata kita memasukkan teori sebanyak-banyaknya di bab 2 gitu ya, supaya skripsinya tebal gampangannya gitu. Jadi nggak semata-mata itu, dan nggak semata-mata hanya mengcopy paste aja gitu ya. Jadi pertumbuhan ekonomi definisinya di Kopas di situ. Nah, kemudian pengaruh inflasi ke pertumbuhan ekonomi di Kopas di situ. Jangan seperti itu gitu ya. Jadi dalam landasan teori ini kita memasukkan teori-teori yang sekiranya berkaitan dengan area of interest atau variabel-variabel penelitian kita gitu ya. Jadi kaitannya di mana. Kemudian terutama tentang hubungan antar variabel gitu. Tadi jadi kalau saya contohkan pertumbuhan ekonomi yang sekiranya berpengaruh, ada inflasi, nilai tukar, ada investasi. Nah, maka di sini harus ada teori mengenai hubungan antara inflasi ya, pengaruh inflasi ke pertumbuhan ekonomi seperti apa, pengaruh nilai tukar ke pertumbuhan ekonomi seperti apa, kemudian pengaruh investasi ke pertumbuhan ekonomi seperti apa gitu ya. Nah, kemudian karena di sini nanti landasan teori inilah yang akan membantu kita sebagai penulis ya untuk merumuskan yang namanya hipotesis gitu. Jadi kalau landasan teorinya ini nggak ada dan kurang kuat, maka di sini kita nggak bisa merumuskan yang namanya hipotesis. Hipotesis itu kan intinya jawaban sementara ya dari penelitian kita gitu, sesuai dengan teori yang ada. Jadi menduga sementara waktu berdasarkan teori yang ada gitu ya. Nah, tapi ini untuk penelitian kuantitatif. Nanti untuk kualitatif beda lagi. Jadi kalau untuk kualitatif itu biasanya tinjauan pustakanya itu nggak ada yang namanya hipotesis gitu ya. Oke, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nah, kemudian di sini ya untuk bab 3-nya di sini metode penelitian udah jelas ya. Jadi untuk metode penelitian nanti komponennya kurang lebih ini gitu ya. Jadi ada jenis dan rancangan penelitian, subjek penelitian, definisi operasional variabel, dan alat analisa data. Nanti saya kira ada pemateri tersendiri ya yang akan membahas di bab 3. Jadi itu untuk garis besarnya untuk proposal skripsi gitu. Nah, di sini ya untuk tinjauan pustakanya, nah, bab 2 tadi ya. Jadi saya di sini masuk kepada pokok materi kita hari ini. Jadi di sini
untuk tinjauan pustaka itu intinya mempunyai fungsi sebagai ini ya. Jadi nomor 1 ini fungsinya sebagai dukungan evidensi ilmiah dan yang relevan dengan masalah yang diteliti gitu tadi ya. Jadi seperti yang udah saya bilang, jadi ketika kita menetapkan variabel-variabel penelitian kita yang sudah kita ceritakan gitu ya di bab 1 tadi. Nah, ketika masuk bab 2 maka di sini kita harus memberikan gambaran, intinya seperti itu, gambaran tentang variabel-variabel penelitian di bab 2 gitu ya. Jadi pertumbuhan ekonomi itu apa sih gitu, terus terkait dengan bukti-bukti ilmiah yang membahas tentang pertumbuhan ekonomi gitu ya, itu seperti apa. Terus kemudian investasi, inflasi dan nilai tukar gitu ya, bukti-bukti ilmiah yang relevan atau mungkin perkembangannya gitu ya, perkembangan terkini itu seperti apa gitu ya. Dan yang kedua di sini fungsinya sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan kenyataan di lapangan. Jadi ini gunanya untuk tinjauan pustaka yang sebelumnya saya bilang tadi harus ada subbab ya di bab 2 itu yang membahas tentang hubungan antar variabel gitu ya. Jadi ini sebagai panduan kita gitu ya untuk fokus penelitiannya. Jadi kan tadi yang saya contohkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ya. Jadi di sini nanti dibuat subbab tersendiri hubungan inflasi ke pertumbuhan ekonomi seperti apa, investasi ke pertumbuhan ekonomi seperti apa, nilai tukar ke pertumbuhan ekonomi seperti apa gitu. Nah, nanti di situ kan dari teori yang sudah kita susun gitu ya berdasarkan sumber-sumber yang relevan itu kan nanti ada gitu ya. Inflasi ternyata secara teori berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi misalkan kalau inflasi naik, maka di sini pertumbuhan cenderung turun kan gitu ya kalau di teori. Nah, nanti ini sebagai panduan kita ketika kita meneliti lebih lanjut gitu ya, terutama ketika kita melakukan running data gitu ya. Jadi nanti sesuai dengan running data hasilnya gitu. Apakah benar teorinya ini sesuai dengan realita di lapangan gitu ya. Kalau misalkan tidak sesuai, berarti ini ada permasalahan lain gitu ya. Kenapa kok mungkin misalkan ternyata inflasi itu pengaruhnya malah positif ke pertumbuhan ekonomi, misalkan seperti itu dari hasil running datanya. Nah, sedangkan di teori hasilnya pengaruhnya itu negatif gitu. Nah, berarti di sini ada permasalahan yang lain. Ada yang harus kita gali lebih lanjut gitu ya. Kenapa kok inflasi misalkan pengaruhnya positif ke pertumbuhan ekonomi? Kenapa nggak sesuai sama teori gitu? Nah, justru ketika hadir ketidaksesuaian di sini ya antara teori sama realita itu menjadi sesuatu yang menarik yang bisa kita gali lebih dalam untuk penelitian kita gitu ya. Nah, kemudian di sini fungsi yang ketiga memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Yaitu tadi ya. Jadi kalau tidak sesuai kenapa? Nah, kalau sesuai nanti ya misalkan hasil running datanya sesuai nih sama teori yang sudah kita tuliskan di tinjauan pustaka. Nah, kita tinggal cari gali informasi lagi tentang penelitian-penelitian dan argumen-argumen ilmiah yang bisa mendukung hasil penelitian kita gitu. Jadi bisa memperkuat gampangannya seperti itu. Ya, tapi kalau tidak sesuai ya seperti yang saya bilang tadi kita harus cari permasalahan yang membuat realita ini nggak sesuai dengan teori yang ada gitu ya. Jadi itu sebagai panduan, sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Jadi secara teori gitu ya, ternyata hasilnya seperti ini, tapi di lapangan tidak sesuai dengan teori. Itu nanti bisa kita jadikan bahan pembahasan lebih lanjut di hasil penelitian. Oke. Nah berikutnya untuk konsep tinjauan pustaka ya di sini. Nah, tinjauan pustaka ini disusun berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian atau rumusan masalah yang akan dipecahkan, gitu ya.
Jadi misalkan rumusan masalahnya gitu ya, yang tetap ini saya kasih contohnya satu topik aja gitu ya. Jadi rumusan masalahnya tadi, apakah inflasi, nilai tukar, dan investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi gitu ya, misalkan rumusan masalahnya. Kemudian tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh inflasi, nilai tukar, dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi gitu ya. Itu rumusan masalah dan tujuan penelitian. Maka di sini tinjauan pustakanya ya kita susun berdasarkan variabel-variabel yang ada di rumusan masalah tersebut gitu ya. Jadi kalau di contoh saya ini berarti untuk tinjauan pustakanya gitu ya, tentang apa? Tentang pertumbuhan ekonomi dulu. Jadi pertumbuhan ekonomi itu apa? Definisinya gimana? Cara pengukurannya gimana? Terus kemudian lebih baik disajikan tentang update terkini gitu ya, pertumbuhan ekonomi saat ini yang ada di Indonesia gimana. Terutama berkaitan dengan periode penelitian yang akan kita tulis gitu ya. Jadi diupdate perkembangan pertumbuhan ekonominya, misalkan kita meneliti 2015 sampai 2020 gitu ya. Nah, selama tahun itu ya, jangka waktu tahun tersebut itu pertumbuhan ekonomi di Indonesia seperti apa gitu ya. Kemudian tadi inflasi, sama inflasi itu apa gitu ya, definisinya apa, pengukurannya bagaimana, kemudian update terkini inflasi 2015 sampai 2020 gimana gitu. Nah, itu sama untuk variabel-variabel lain yang kita teliti gitu. Jadi diteruskan untuk yang nilai tukar, yang tadi investasi gitu ya, diteruskan aja di situ untuk menyusun tinjauan pustaka gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa yang paling penting adalah hubungan antar variabelnya gitu ya. Jadi variabel-variabel penelitian itu tadi kan bagaimana pengaruh inflasi, nilai tukar, dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka ini yang harus digarisbawahi ya, hubungan variabel ini yang harus dieksplor lebih dalam gitu di tinjauan pustaka gitu. Nah, kemudian di sini tinjauan pustaka ditulis secara berkesinambungan antara alinea atau paragraf, jadi tidak menjiplak apa adanya pada sumber pustaka. Ini yang seperti saya bilang ya. Jadi rata-rata mahasiswa itu yang saya bimbing, yang saya uji gitu. Ketika saya masukkan di Turnitin gitu ya, itu plagiasinya besar gitu karena rata-rata teman-teman mahasiswa di sini ketika ngambil tinjauan pustaka gitu ya, itu rata-rata langsung dijiplak gitu aja, dikopas gitu ya. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi menurut Menkyu adalah langsung ditulis gitu aja, disamakan, dikopas gitu. Nah, ini jangan seperti itu ya. Gitu. Jadi dalam merumuskan tinjauan pustaka, intinya itu kita menceritakan dengan bahasa kita sendiri gitu ya mengenai variabel-variabel yang kita teliti. Jadi seperti kita ngarang tulisan gitu ya. Jadi seperti kita bikin tugas bahasa Indonesia mungkin ya kalau di SMA gitu ya. Nah, itu kita tulis ya, kita bikin cerita di situ tentang variabel-variabel penelitian itu gitu ya. Jadi kita bikin cerita dengan bahasa kita gitu ya, disambungkan antara yang satu dengan yang lain gitu. Jadi jangan dikopas. Karena kalau dikopas di sini justru kelihatannya malah nggak nyambung gitu ya. Kelihatannya malah antara kalimat satu dan kalimat yang lain itu seperti ada apa ya, ada yang aneh gitu kalau menurut saya. Jadi diceritakan seperti kalian bercerita ke teman kalian, curhat atau gimana gitu. Nah, ini kalian nulisnya ceritanya tentang tinjauan pustaka gitu ya. Jadi jangan dijiplak gitu ya. Sama seperti kalau kalian mungkin menuliskan penelitian terdahulu ya. Penelitian terdahulu rata-rata juga gitu, kena plagiasi di sini ketika saya cek di Turnitin. Jadi rata-rata teman-teman menurut penelitian terdahulu ya, misalkan menurut A tahun 2015. Nah, hubungan antara inflasi dan
pertumbuhan ekonomi adalah ini gitu. Nah, itu langsung aja pasti sama teman-teman mahasiswa ini rata-rata dijiplak gitu aja gitu ya. Jangan seperti itu gitu ya. Jadi tuliskan berdasarkan bahasa dan cerita kalian sendiri gitu. Nah, kalau kalian bisa seperti ini nanti ketika dicek plagiasi ini biasanya lolos gitu ya. Di sini saya mewajibkan bimbingan yang saya ampu di sini gitu ya, teman-teman mahasiswa bimbingan saya. Itu saya wajibkan kalau biasanya kalau mau sempro gitu ya, itu saya cek dulu di Turnitin. Jadi selama belum di bawah 20% gitu ya, itu enggak saya ACC untuk sempro atau kompre gitu ya. Nah, jadi ini mulai aja dari sekarang gitu, daripada nanti proposalnya udah jadi ketika dicek mau sempro gitu ya ternyata kena plagiasi, ngerombak lagi gitu ya. Jadi dari sekarang aja ditulis berdasarkan cerita kalian sendiri, jangan dijiplak ya. Nah, kemudian di sini tujuan menulis tinjauan pustaka bukanlah mencoba memasukkan sebanyak mungkin makalah. Nah, ini tadi sudah saya singgung di awal ya. Jadi bukan berarti dimasukin semuanya ya supaya skripsinya tebal, bukan seperti itu. Jadi di sini apa yang kita masukkan, yang kita ceritakan di tinjauan pustaka atau literatur itu merujuk pada hasil penelitian dalam bidang tersebut, gitu ya, tentang variabel-variabel penelitian kita, gitu ya. Jadi benar-benar berkaitan sama variabel penelitian kita itu tadi ya, dan yang sumbernya itu relevan, gitu ya, sumbernya relevan, valid, dan up to date gitu ya. Nah, kemudian di sini tinjauan pustaka, konsep dari tinjauan pustaka di sini memperjelas masalah yang belum dan sudah dipecahkan gitu. Jadi kan dalam tinjauan pustaka nanti di sini juga ada tentang penelitian-penelitian terdahulu ya yang merujuk dari hasil penelitian yang relevan gitu. Nah, nanti dari situ dari penelitian-penelitian terdahulu di sini kita bisa menemukan gitu ya masalah apa yang ada di penelitian terdahulu yang belum terpecahkan gitu. Nah, maka nanti ini bisa menjadi nilai plus buat kita gitu. Jadi dari permasalahan yang belum terpecahkan di penelitian terdahulu itu bisa kita ambil gitu ya untuk mengeksplor lagi penelitian kita. Jadi penelitian kita itu bisa punya nilai plus gitu ya. Nah, jadi di situ. Nah, di sini ya untuk landasan atau kajian teori gitu ya, ini intinya itu berisi tentang prinsip-prinsip teori yang mempengaruhi dalam pembahasan gitu ya. Tadi ini sudah saya singgung gitu. Jadi nanti pada pembahasan kalau memang hasilnya tidak sesuai, maka di sini harus di explore lebih lanjut, dicari adjustment ya. Adjustmentnya kenapa kok nggak sesuai gitu. Kalau sesuai ya didukung, dilengkapi dengan teori-teori yang lebih lanjut gitu ya, yang sesuai di tinjauan pustaka. Nah, kemudian di sini kalau untuk penelitian terdahulunya gitu, intinya sekumpulan pustaka ya yang disusun secara sistematis terkait dengan topik penelitian, berisikan apa yang telah dilakukan dan temuan dari penelitian terdahulu. Jadi nanti di sini teman-teman kalau membuat proposal skripsi gitu ya, ini rata-rata ini masih saya temukan gitu di teman-teman mahasiswa kalau menulis penelitian terdahulu itu pasti dituliskan lengkap gitu ya rata-rata. Jadi menurut penelitian A tahun 2017 gitu ya, penelitiannya berjudul bla bla bla. Nah, variabel penelitiannya disebutkan, kemudian hasil penelitiannya disebutkan. Itu terlalu panjang gitu ya. Jadi langsung saja disebutkan penelitian terdahulu ya yang sesuai dengan topik penelitian kalian yang terkait itu gitu. Langsung aja disebutkan menurut A tahun sekian gitu ya. Variabel inflasi, nilai tukar tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, udah gitu aja gitu ya. Jadi tidak perlu ditulis lengkap gitu ya. Langsung aja penulisnya siapa, tahunnya, dan hasil penelitiannya. Udah gitu aja. Jadi nanti di situ kita juga bisa menemukan research gap ya, gitu, antara
teori, penelitian kita, dan penelitian terdahulu. Maka ini nanti yang akan kita jadikan bahan penelitian. Nah, kemudian untuk kerangka pikir ya, tadi kan tinjauan pustaka ada yang pertama literatur review, yang kedua ada penelitian terdahulu gitu ya. Kemudian di sini ada kerangka pikir atau kerangka pemikiran. Nah, jadi di sini untuk kerangka pikir itu isinya berasal dari kerangka teori dan penelitian terdahulu ya. Nah, jadi dari pemikiran tinjauan pustaka tadi, literatur review dan penelitian terdahulu yang udah kita susun gitu ya, itu kan ketemu variabel-variabelnya ya. Sebenarnya dari bab 1 ini sudah keluar variabel ini. Nah, kemudian diturunkan lagi di tinjauan pustaka. Jadi jelas ya variabel-variabel yang akan kita turunkan ini. Nah, nanti dari situ ya, dari situ bisa timbul kerangka teori yang akan bisa kita tulis ya, yang berhubungan dengan masalah penelitian yang spesifik yang akan kita tulis gitu ya. Dan untuk hipotesis, nah hipotesis ini seperti yang saya bilang di awal, ini kan pernyataan dugaan atau jawaban sementara dari permasalahan penelitian. Jadi tadi kan setelah menciptakan rumusan masalah, kemudian merumuskan tinjauan pustaka gitu ya. Di sini kita bisa merumuskan yang namanya hipotesis ya. Jadi dari teori-teori maka kita sesuaikan aja gitu ya hipotesisnya untuk menjawab sementara. Jadi misalkan hipotesisnya itu antara variabel inflasi, nilai tukar dan investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi gitu ya. Jadi ini disesuaikan dulu dengan teori biasanya untuk menulis jawaban sementara atau hipotesis penelitian gitu ya. Nah, di sini ya, tapi untuk yang makanya di sini untuk yang kualitatif dan kuantitatif berbeda ya. Jadi kalau untuk kualitatif di sini dia penelitiannya sifatnya eksploratif. Jadi untuk kualitatif itu dia mengeksplor ya fenomena yang ada gitu, dieksplor terus dan dikembangkan. Maka di sini kita nggak bisa menulis yang namanya hipotesis ya. Tapi kalau untuk yang kuantitatif ya, penelitian kuantitatif itu sifatnya eksplanatori. Jadi penelitian kuantitatif ini dia melihat hubungan antar variabel gitu. Nah, hubungan antar variabel ini kan sudah jelas ada di teori gitu. Maka untuk penelitian kuantitatif bisa diciptakan namanya yang hipotesis tadi gitu. Tapi kalau yang untuk kualitatif karena dia sifatnya eksploratif ya, ingin mengeksplor fenomena yang ada gitu, bukan melihat hubungan antar variabelnya, maka di sini nggak ada yang namanya hipotesis gitu ya. Nah, kemudian di sini ya, dalam menciptakan landasan teori, merumuskan landasan teori ya, di sini kita harus ngambil teori yang asli dan relevan gitu ya. Jadi sesuai dengan ini buku, jurnal yang terakreditasi, skripsi, tesis, disertasi, proceeding atau laporan penelitian. Jadi diambil teori yang benar-benar relevan dan asli gitu ya. Nah, seperti yang ada di buku-buku gitu. Nah, kalau yang ada di buku-buku itu sudah pasti relevan dan asli gitu ya. Nah, kemudian pada jurnal. Nah, ini yang harus kalian perhatikan ketika kalian ingin mensitasi dari jurnal. Nah, ini cari jurnal yang benar-benar terakreditasi atau terindeks, minimal Sinta 3 lah paling enggak gitu ya. Nah, kemudian kalau bisa malah ya yang Scopus gitu. Karena untuk yang sitasi dari Scopus itu sudah pasti itu benar-benar penelitian yang terakreditasi, yang valid, yang relevan dan up to date gitu ya. Nah, jadi atau minimal indeksnya DOAJ, EBSCO gitu ya. Nah, itu lumayan gitu. Jadi jangan sampai kalian ngambil sitasi dari jurnal yang indeksnya belum jelas gitu ya. Nah, jangan sampai ambil dari jurnal yang belum jelas indeksnya. Karena terkadang ada yang namanya jurnal predator ya. Itu.
Jadi dipastikan dulu ya jurnalnya ini gitu. Apakah karena kalau kalian ngambil dari situ itu insya Allah relevan dan baik gitu ya. Dan kemudian di sini ambillah konsep dan definisi yang memang sistematis yang terkait dengan variabel-variabel penelitian tadi. Dan untuk penulisannya uraikan secara kualitatif dan matematis. Itu tadi yang maksudnya diuraikan secara kualitatif ya seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi kalian seperti bercerita gitu ya. Diceritakan sendiri dengan bahasa kalian sendiri dan sistematis gitu ya. Sistematis maksudnya susunan variabelnya sesuai dengan variabel yang kalian teliti gitu ya. Nah, di sini dalam memilih kajian pustaka ya untuk literatur review ada 2 poin penting yang harus diperhatikan. Yang pertama sumber yang bagus dan akurat gitu ya. Jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, sumbernya cari memang yang benar-benar buku-buku yang ditulis atau diterbitkan oleh ekonom gitu ya. Dan kalau jurnal gitu, jurnal cari jurnal yang terindeks, yang terakreditasi. Nah, gitu. Kalau kalian ngambil sumber yang berdasarkan tesis, skripsi, disertasi gitu ya, itu ambil dari universitas setidaknya yang maaf ya, yang bukannya saya merendahkan atau seperti apa, enggak. Tapi maksud saya ambillah skripsi, tesis atau disertasi yang berasal dari universitas yang setidaknya setara dengan kita atau di atasnya kita gitu ya. Nah, kemudian di sini memilih sumber yang relevan. Jadi yang relevan itu terkait ini, poin ABCD ya, relevansi topik, relevansi waktu. Nah, untuk relevansi topik ini ya sudah pasti yang sesuai dengan penelitian kita gitu. Jadi kalau kita meneliti tentang tadi pertumbuhan ekonomi, investasi, inflasi dan nilai tukar, maka kalian cari penelitian sumber-sumber yang topiknya nggak jauh-jauh dari itu. Meskipun variabelnya nggak sama persis gitu ya. Jadi misalkan investasi membahasnya tentang PMA, kemudian FDI, ya, kemudian investasi per sektor, yang kayak gitu. Nah, itu yang nggak jauh-jauh dari situ, gitu ya. Kemudian relevansi waktu. Jadi kalau relevansi waktu di sini, cari sumber kajian pustaka itu yang waktunya itu terbaru, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita penelitiannya dari 2015 sampai 2020, maka ambillah sumber-sumber yang tahunnya itu tahun 2015 sampai 2020. Ya, atau paling enggak 2014 gitu ya. Jadi jangan dari sumber yang sudah lama gitu. Karena kalau yang sudah lama, apalagi tentang penelitian terdahulu gitu ya, itu sudah dianggap tidak relevan gitu ya. Nah, biasanya untuk penulis gitu ya, untuk terkait dengan relevansi waktu paling enggak maksimal yang digunakan itu 10 tahun sebelumnya gitu. Jadi kalau penelitiannya 2020 ya paling enggak 2010 2011 gitu ya. Itu yang paling lama rujukannya gitu. Jadi yang di sebelum tahun itu misalkan 2009, 2008 dan seterusnya itu enggak diambil gitu ya. Kemudian terkait relevansi populasi atau sampel dan tempat. Jadi kalau misalkan kalian nih meneliti tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia, ya carilah penelitian-penelitian dahulu atau sumber-sumber kajian pustaka yang memang dia juga sama-sama meneliti tentang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kalau misalkan kalian samakan dengan pertumbuhan ekonomi yang di Amerika, yang di Eropa gitu, jelas berbeda gitu ya. Karena di sini kita masih negara yang berkembang gitu. Kalau di sana kan sudah negara maju gitu ya. Atau mungkin bisa disamakan dengan sama-sama negara yang statusnya masih negara berkembang seperti kita gitu ya.
tapi yang emerging market juga gitu ya, karena di Indonesia ini kan Indonesia sekarang sudah hampir masuk dalam tahapan menuju negara maju gitu ya, negara berkembang yang dalam tahapan sudah hampir masuk ke status negara maju gitu, atau emerging market itu juga ya. Jadi ambillah nanti yang sesuai dengan itu gitu ya untuk relevansinya. Nah, kemudian yang D, relevansi daya akses. Nah, jadi untuk yang relevansi daya akses ini terkait dengan kemudahan kita mengakses sumber-sumber tersebut gitu. Jadi kalau kita mau ngambil sumber yang relevan, maka di sini kita harus bisa mendapat kemudahan akses untuk mendapatkan full information ya dari sumber tersebut. Jadi kalau misalkan ngambil jurnal itu nggak hanya yang cuman bisa kita baca abstraknya, jangan seperti itu gitu ya. Cari jurnal yang open access, itu juga banyak, open source ya maksud saya, itu juga banyak gitu ya yang terakreditasi. Jadi ketika kita mengambil sumber gitu, maka kita di sini harus bisa menangkap keseluruhan pemahamannya setengah-setengah gitu ya, itu nanti bisa merancukan pemahaman kita gitu ya. Oke, di sini untuk penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif ya untuk tinjauan pustakanya. Jadi untuk kuantitatif ya tinjauan pustakanya ini berangkat dari teori ke data serta berakhir pada penolakan atau penerimaan teori yang diajukan. Jadi hipotesis tadi ya. Jadi untuk kuantitatif, jadi teorinya kita susun, kemudian kita bisa menyusun hipotesisnya juga. Tapi kalau untuk tinjauan pustaka kualitatif gitu ya, ini intinya kita menyajikan tentang gambaran data dan perkembangan data dari fenomena yang akan kita teliti, gitu ya. Jadi teori ini hanya dimanfaatkan sebagai penjelas aja, gitu ya. Karena nanti penelitian kualitatif itu ketika kita melakukan penelitian ke lapangan, gitu ya, dan menulis pembahasan, gitu, kita harus bisa membuat penelitian kita itu sebagai teori yang baru, gitu, sebagai suatu teori yang baru, gitu ya. Jadi intinya kalau kualitatif itu dari data, ya, kemudian dieksplor, nah kemudian di situ kita bisa menyimpulkan sebagai suatu teori yang baru, gitu, untuk kualitatif. Maka di sini untuk kualitatif nggak ada yang namanya hipotesis tadi, ya. Nah kemudian untuk penelitian kuantitatif di sini untuk tinjauan pustaka landasannya harus kuat dan jelas ya tadi ya, teorinya, variabelnya, hubungan antar variabel gitu ya. Nah, jadi di sini harus kuat dan jelas, maka harus diambil dari sumber-sumber yang relevan tadi. Nah, untuk teorinya itu fungsinya memperjelas variabel ya, hubungan antar variabel tadi, fungsinya untuk pengujian hipotesis tadi dan penyusunan instrumen. Maka di sini semakin banyak variabel yang akan kita teliti juga semakin banyak landasan teorinya. Jadi misalkan kita nambahin variabel government expenditure, ekspor, impor, nah itu berarti kita juga harus lebih banyak membahas tentang government expenditure juga, ekspor, impor, dan hubungan antar variabel ini ke pertumbuhan ekonomi. Gitu ya. Karena di sini penelitian kuantitatif itu menguji teori. Ya. Kalau untuk kualitatif, teorinya itu bersifat tentatif, gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Karena teorinya itu bisa terus berkembang untuk kualitatif. Karena tadi ya bersifat eksploratif untuk kualitatif. Jadi teorinya ini bukan dianggap sebagai teori yang baku, gitu ya. Nah, tetap dalam penelitian kualitatif juga, maka semakin banyak teori maka akan semakin bagus karena gampangannya teori ini kan tadi digunakan sebagai penjelas gitu ya, yang nantinya bisa digunakan juga membantu juga dalam pembahasan gitu ya.
dalam menciptakan suatu teori yang baru nanti gitu untuk pembahasan di penelitian kualitatif. Nah, kemudian untuk penelitian-penelitian terdahulu nih. Nah, untuk penelitian-penelitian terdahulu seperti yang saya bilang ya, ambil dari jurnal ilmiah yang terakreditasi, terkini dan relevan. Jadi fungsinya penelitian terdahulu ini apa sih gitu. Jadi mengetahui apa yang sudah diketahui tentang topik yang akan kita teliti gitu. Jadi kita di sini juga punya gambaran gitu ya, hubungan-hubungan antar variabel atau hasil penelitian terdahulu tentang variabel-variabel yang kita teliti itu gimana gitu ya. Terus kita juga bisa tahu nih dari penelitian-penelitian terdahulu konsep atau teori yang digunakan di situ itu teorinya apa aja, teorinya siapa gitu ya. Konsep-konsep yang ditulis yang bisa membantu kita menulis tinjauan pustaka atau literatur review tadi gitu ya. Itu juga bisa kita temukan dari penelitian terdahulu ini ya. Jadi konsep dan teori yang diaplikasikan itu apa. Nah, itu bisa kita jadikan acuan, tapi jangan plak di acu atau di jiplak gitu ya. Jadi kita juga harus punya inovasi tersendiri gitu ya. Kita melakukan pengembangan dari konsep, teori sama hasil penelitian terdahulu gitu ya. Jadi jangan sama persis. Jadi harus ada pengembangan atau inovasi lebih lanjut gitu ya. Nah, kemudian di sini metode penelitian yang pernah diterapkan di topik tersebut. Nah, jadi menggunakan metode penelitian apa yang dulu gitu. Kalau kita kan biasanya teman-teman mahasiswa rata-rata pakainya analisis regresi linear berganda gitu ya. Nah, mungkin dari penelitian terdahulu ini ada metode lain yang menarik gitu ya, yang bisa digunakan. Nah, apa salahnya dicoba gitu ya. Nah, kemudian fungsi yang lain untuk penelitian terdahulu ini apa saja kontroversinya yang berkaitan dengan topik dan hasil studi tersebut gitu ya. Nah, jadi permasalahannya apa yang pernah muncul di penelitian terdahulu gitu ya. Nah, maka permasalahan-permasalahan ini yang belum terpecahkan, kontroversinya juga gitu ya, itu bisa kita ambil seperti yang saya bilang tadi, bisa kita ambil dan bisa kita eksplor lebih dalam. Bahkan kalau bisa, sebaiknya kita yang pecahkan. Tuh, jadi nanti kita punya inovasi dari sini, punya nilai plus dari sini, gitu ya. Nah, kemudian tadi ya kalau ada kontroversinya, apa saja temuan penelitian yang saling bertolak belakang. Nah, ini bisa kita ambil juga nih, kenapa kok bertolak belakang gitu? Apa yang bikin ini kontroversi kira-kira? Nah, ini akan menjadi topik yang sangat menarik gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa tahu nih siapa saja peneliti yang sudah pernah melakukan penelitian terkait topik yang akan kita teliti. Karena biasanya seorang peneliti itu dalam menulis penelitian gitu, itu kan sesuai sama spesialisasinya ya. Jadi mungkin kalau peneliti tersebut menulis topik tentang keuangan perbankan gitu ya. Nah, mungkin tentang sistem pembayaran, lalu lintas pembayaran, maka biasanya tulisan-tulisannya yang lain itu nggak jauh-jauh dari situ gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau cari topik yang kiranya sesuai sama penelitian kita ya, kita cari informasi aja dari penulis itu, topik-topiknya yang lain apa gitu ya. Karena biasanya nggak jauh-jauh dari situ ya. Kemudian di sini, tadi untuk literatur review sudah, untuk penelitian terdahulu sudah. Nah, di sini sekarang kita beralih ke kerangka pikir. Jadi kerangka pikir ini model konseptual yang menggambarkan alur berpikir penelitian. Ya, jadi di sini nanti digambarkan dalam bentuk diagram yang dihubungkan dengan anak panah gitu ya. Nah, nanti saya berikan contoh. Terus kemudian hipotesis. Nah, hipotesis tadi seperti yang saya bilang di sini dugaan sementara ya tentang jawaban dari rumusan penelitian. Nah, ini kan bisa kita turunkan dari teori-teori yang sudah kita ceritakan tadi ya, yang sudah kita turunkan tadi. Nah, hipotesis ini sifatnya itu masih tentatif ya, jadi belum pasti. Karena nanti kan masih akan diuji
kebenarannya gitu ya. Nanti dari hipotesis itu akan diuji dengan running data gitu ya. Oke, nah di sini saya berikan contoh salah satu dari bimbingan saya ya, sebentar. Nah, di sini ya rumusan masalahnya dia itu ingin melihat ya pengaruh rumusan masalahnya bagaimana pengaruh sentimen investor, suku bunga, dan nilai tukar terhadap IHSG. Kemudian di sini apakah terdapat contagion effect antara IHSG dengan indeks saham di beberapa negara ASEAN gitu. Nah, jadi di sini tujuan penelitiannya tinggal disesuaikan aja ya, mengetahui pengaruh sentimen investor, suku bunga, dan nilai tukar terhadap IHSG ya. Kemudian di sini mengetahui apakah terdapat contagion effect antara IHSG dan indeks saham negara ASEAN. Nah, rumusan masalahnya itu ya. Jadi di sini bisa kita lihat variabelnya di sini ada IHSG, ada sentimen investor, kemudian suku bunga, nilai tukar, terus kemudian ada contagion effect ya, sama indeks saham di beberapa negara ASEAN gitu ya. Nah, maka tinjauan pustakanya ini bisa kita lihat di sini. Tinjauan pustakanya di sini ada tentang IHSG. Jadi membahas tentang IHSG. IHSG itu apa gitu ya. Kemudian digunakan untuk analisis apa. Nah, di sini ya. Kemudian di sini ada fungsi dari IHSG itu ya. Jadi tadi kan IHSG itu apa, untuk analisis apa, dan di sini fungsinya untuk apa. Jadi dieksplor lebih dalam tentang IHSG ya. Kemudian di sini terus kemudian dieksplor juga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi IHSG. Tadi kan karena di rumusan masalahnya tadi kita kan ingin melihat ya sentimen investor, tingkat suku bunga sama nilai tukar, pengaruhnya apa ke IHSG. Jadi ini otomatis sudah berbicara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi IHSG gitu. Maka di sini tinjauan pustakanya ditulis dulu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi IHSG itu apa aja gitu ya. Kemudian di sini ditulis ada faktor teknikal, faktor fundamental gitu ya. Dan kemudian di sini ditulis tentang perhitungan IHSG. Jadi kan mungkin bagi teman-teman yang belum tahu ya IHSG itu apa, fungsinya apa, cara menghitung IHSG itu gimana gitu ya. Nah, ini kan bisa lihat di sini ya. Terus setelah baca skripsinya teman kita gitu ya, oh ternyata IHSG itu ini ya, cara ngitungnya kayak gini, itu baru tahu gitu ya. Nah, itu fungsinya di situ ya. Nah, kemudian terkait tentang faktor-faktor yang mempengaruhi IHSG tadi yang ada di rumusan masalah itu kan ada nilai tukar, suku bunga ya sama sentimen investor. Maka di sini juga dieksplor tersendiri ya pada subbabnya ini tentang nilai tukar gitu ya. Jadi tentang variabel-variabel terkait tadi gitu ya. Jadi tentang nilai tukar, kemudian tentang suku bunganya gitu ya, suku bunga itu apa, yang digunakan di Indonesia itu apa gitu ya, fungsinya ya. Kemudian
Di sini juga membahas tentang sentimen investor. Tadi kan penelitian rumusan masalahnya itu ingin melihat pengaruh sentimen investor juga kan ke IHSG. Maka di sini sentimen investornya juga harus dibahas gitu ya. Nah, kemudian di sini jangan lupa tentang hubungan antar variabel ya. Jadi tadi rumusan masalahnya apakah sentimen investor ya, suku bunga dan nilai tukar berpengaruh terhadap IHSG. Maka di sini kita harus menulis, menguraikan tentang hubungan antar variabel ya, satu-satu dulu. Jadi hubungan antara investor, sentimen investor dan IHSG. Nah, jadi di sini kita melihat hubungan sentimen investor dalam mempengaruhi IHSG itu seperti apa. Jadi di sini menggunakan teori behavioral economics gitu ya. Jadi di sini saat investor optimis akan cenderung berspekulasi tinggi gitu ya, mempengaruhi penilaian investor. Nah, jadi dari situ kita bisa tahu hubungan sentimen investor dan IHSG secara teori seperti apa gitu ya. Nah, kemudian untuk yang ini sama juga ya, hubungan antara suku bunga dan indeks saham. Nah, dari sini kita juga bisa tahu nih, suku bunga berpengaruh nggak ke IHSG. Kalau berpengaruh, pengaruhnya positif atau negatif gitu ya. Kita bisa lihat juga dari sini. Nah, kemudian di sini hubungan antara nilai tukar dan IHSG juga gitu ya. Jadi di sini apakah nilai tukar ini berpengaruh terhadap IHSG? Pengaruhnya positif atau negatif gitu ya. Nanti bisa kita lihat dari ini tinjauan pustakanya, teori gitu ya. Nah, karena di sini nanti ya khususnya untuk hubungan antar variabel inilah yang akan membantu kita merumuskan hipotesis gitu ya. Nah, kemudian di sini karena tadi ingin melihat contagion effect juga ya, apakah terdapat contagion effect antara IHSG dan saham-saham di negara Asia, di beberapa negara Asia tadi ya. Maka di sini untuk tinjauan pustakanya juga membahas tentang contagion effect. Contagion effect itu apa sih gitu ya. Nah, kemudian baru di sini kita mengambil penelitian terdahulu ya. Jadi penelitian terdahulunya apa? Nah, langsungnya ada pengaruh secara jangka panjang ya antara sentimen investor dengan return perusahaan industri. Jadi di sini penelitian terdahulunya itu terkait tentang variabel-variabel yang kita teliti ya. Jadi ini sentimen investor ke saham gitu. Nah, kemudian di sini ada tentang ini yang masih sentimen investor ya. Nah, yang ini yang lain ini juga ada tentang inflasi, suku bunga ya, pengaruhnya terhadap IHSG itu seperti apa. Kemudian suku bunga, nilai tukar, pengaruhnya terhadap IHSG seperti apa ya. Intinya seperti itu. Jadi terkait sama penelitian yang kita teliti. Nah, tadi kan ini juga melihat contagion effect ya. Nah, maka di sini untuk penelitian terdahulunya ini juga melihat tentang ini. Jadi di sini ini ada indeks saham di beberapa negara Asia, ASEAN ya khususnya. Di sini ada Singapura, Malaysia, Filipina gitu ya. Nah, terus pengaruhnya terhadap IHSG itu seperti apa gitu. Nah, ini dalam rangka melihat penelitian terdahulu untuk yang contagion effect tadi gitu ya. Nah, maka di sini ini juga ya ada yang dari Singapura terhadap IHSG itu seperti apa. Malaysia juga ya terhadap IHSG, Filipina terhadap IHSG itu seperti apa. Jadi di sini kita bisa mendapatkan gambaran contagion effect yang ada di kawasan negara Asia atau negara yang secara geografis itu terletak di tempat yang benua yang sama, gampangannya seperti itu, yang saling berdekatan gitu ya. Itu ada nggak contagion effect-nya. Nah, ini kita lihat dari
penelitian terdahulu ini ya. Ini ada KLCI, ini dari mana? Dari Prancis, Spanyol, Itali, Thailand gitu. Nah, dampaknya itu seperti apa satu sama lain ya. Terkaitannya dengan contagion effect itu tadi gitu ya. Nah, kemudian di sini untuk kerangka pikir ya, kerangka pikir. Nah, jadi kerangka pikir, nah di sini tadi kan ingin melihat ya, jadi disesuaikan dengan rumusan masalah, kemudian diturunkan ya cara berpikirnya dengan perumusan tinjauan pustaka tadi dan penelitian terdahulu tadi gitu ya. Jadi di sini rumusan masalahnya kerangka pikirnya seperti ini. Ini kan variabel yang ingin kita lihat ya, IHSG yang dipengaruhi oleh sentimen investor, suku bunga, nilai tukar gitu ya. Dan untuk contagion effect-nya itu yang ini gitu ya. Ada dari KLCI ya, Malaysia, Singapura. Nah, ini terus kemudian ada Vietnam, ada Filipina gitu ya, dari bursa efeknya Filipina. Itu kaitannya seperti apa? Nah, ini ada garis-garis seperti ini, terus kemudian ke IHSG. Kenapa ada garis-garis seperti ini? Karena di sini intinya kita nggak tahu mana variabel endogen dan eksogennya, gitu. Mana yang merupakan variabel yang memberikan sebab dan akibat, itu yang mana gitu, kita masih belum tahu ya. Jadi diasumsikan semuanya di sini variabelnya endogen gitu ya. Maka di sini kerangka pikirnya ada garis-garis seperti ini gitu ya. Nah, ini untuk kerangka pikir. Nah, kemudian di sini untuk hipotesisnya, nah hipotesisnya ya disesuaikan dengan rumusan masalah, harus konsisten ya, rumusan masalahnya 2, berarti hipotesisnya juga 2, gitu ya. Dan dalam membuat hipotesis ini juga harus sesuai sama tinjauan pustaka tadi, sesuai dengan teorinya tadi, gitu ya. Maka di sini hipotesisnya ini ya bisa kita tulis terdapat pengaruh antara variabel sentimen investor, suku bunga, dan nilai tukar terhadap IHSG. Nah, yang kedua, terdapat contagion effect pada IHSG dan negara-negara ASEAN. Gitu. Ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Monggo saya kembalikan ke Mbak Utari. Baik, silakan untuk adik-adik jika ada pertanyaan bisa langsung raise hand aja, atau kalau misalnya mic-nya bermasalah boleh diketik